Sakit hati itu karena harapan kita yang tidak tercapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget kali ini aku bisa nyapa kalian lagi di channel Salasilan Najah Media. Oke, langsung aja ya. Sekarang itu aku mau ceritain kalian, mau diskusi sama kalian tentang sakit hati. Jadi kalian tuh pernah gak sih sakit hati? Sakit hati itu rasanya kayak apa sih? Atau sakit hati itu harus dihindari atau bagaimana? Nah, di sini aku akan jelasin semuanya. Sebenarnya gimana sih cara orang kok bisa sih dia itu sakit hati? Oke, gimana sih hati itu bisa sakit? Jadi ternyata di dalam otak manusia ada suatu zona, yaitu zona limbik, di mana manusia itu mempunyai nilai-nilai, mempunyai patokan-patokan untuk diperlakukan oleh orang lain. Dan ketika perlakuannya tidak sesuai sama harapan, manusia bisa sakit hati. Oke, sakit hati itu salah atau benar? Sekarang bukan masalah salah atau benar, tapi manusiawi. Jadi manusia itu memang tempatnya salah, tapi bukan berarti salah itu adalah sebuah kesalahan, tapi itu merupakan sebuah kewajaran. Perasaan manusia itu memang sebenarnya diatur oleh akal pikiran. Setelah diatur oleh akal pikiran, akal manusia itu kalau merasakan bahagia, sakit, itu rasa nyerinya itu sampai ke jantung atau ke dada. Kalau misalnya kalian itu punya rasa sakit hati, rasa kecewa, rasa marah, ya kalau tidak dikelola dengan baik, perasaan-perasaan itu tentu akan tidak baik dan bisa menjadi salah di beberapa orang. Tahu sakit hati itu memang harus dirasakan gitu ya. Nggak bisa sakit hati itu ditolak atau ditentang keberadaannya, karena sakit hati itu menandakan kalau kita itu memiliki perasaan untuk merasakan hal yang memang tidak kita sukai. Hadis tentang hati nih. Jadi kalau dalam hadis itu bahasa Arabnya hati adalah al-qalb atau qalbu. Ada juga diartikan dengan jantung, tapi sebenarnya al-qalb itu memang jantung dan memang hati gitu. Jadi dalam doa-doa juga kan ada tuh, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jadi ya memang hati yang terbolak-balik itu ya perasaan kita. Nah, berarti bukan hanya jantung gitu artinya. Ya qalbi bisa jantung, bisa hati. Jadi hadis itu mengatakan bahwa ingatlah dalam jasad atau tubuh ada sebuah daging.
Nah, daging itu memang bentuknya daging kalau dia dalam jasad, tapi kalau dalam ruh pasti ada satu zat gitulah, satu elemen. Idza saluhat jasadu kulluh. Nah, jika baik daging ini atau elemen itu dalam badan kita, dalam ruh kita, dan dalam badan kita, maka kalau dia baik, semuanya akan baik. Begitu juga hati, kalau kita menjaga hati kita untuk tetap baik, berprasangka baik, tidak salah, maka hati itu juga, semua jasad kita juga akan baik, semua urusan kita juga akan baik. Faida fasadat fasadal jasadu kull. Kalau jasad itu, daging dalam jasad itu buruk atau rusak, fasadal jasadu kulluh, maka semua jasad itu, seluruh bagian jasad itu, seluruh urusan pasti nggak bakal enak, nggak bakal, pikiran juga nggak bakal tenang kalau hati kita udah rusak, atau jantung kita juga kalau kita ke jasad itu jadi sakit, ke badan itu jadi sakit. Ala wahiyal qalbi, jadi dia adalah hati gitu. Jadi kenapa itu hati? Karena hati itu diibaratkan seperti tadi, yang mempengaruhi semua hal gitu. Semua juga seperti ibaratnya hati sama jantung gitu ya. Mungkin satunya itu, hati itu prosesnya, pengaturannya itu ada di otak, tapi dia itu ibaratkan jantung dalam badan manusia gitu loh. Jadi kalau hati atau jantung itu berfungsi dengan baik, ya semuanya juga baik gitu loh. Tapi kalau misalnya jantung udah mulai gangguan gitu, ada gejala-gejala yang menunjukkan kerusakan kayak gitu, pasti mau ngapa-ngapain itu nggak bakal nyaman. Begitu juga tentang sakit hati dan hal-hal yang bikin kita kurang nyaman gitu ya, nggak bisa ditinggal. Jadi sekarang kita membahas untuk mengobati perasaan sakit hati itu ya. Jadi semua perasaan itu karena yang tadi, karena ada kita atau ikhtiar kita untuk berharap baik kan. Idza saluhal jasadu kulluh. Jadi kalau dia baik hati itu, maka seluruh urusan, seluruh tubuh itu akan baik. Nah, masalahnya itu setelah kita berprasangka baik, menjaga hati kita untuk baik gitu, ternyata ada orang-orang yang merusak gitu. Jadi yang tadinya kita berharap untuk membuat hati itu baik, biar baik, tapi ada orang yang hatinya mungkin kurang baik atau dia punya masalah juga, jadi bikin masalah itu jadi panjang ya. Kita berharapnya semua itu baik, jadi kita tuh punya harapan gitu loh. Nah, yang salah adalah kita berharapnya sama manusia. Jadi kalau kita berharapnya sama manusia, pasti bakal ada rasa sakit hati, kecewa, marah, kesal, itu pasti ada. Nah, selanjutnya setelah kita tahu karena sakit hati itu karena harapan kita yang tidak tercapai gitu kan, kemudian memikirkan dan fokus pada penyebab yang membuat kita sakit hati gitu. Jadi kenapa sih kita itu sakit hati? Apakah karena perlakuan seseorang, atau karena
barang itu tidak sesuai sama harapan kita. Jadi banyaklah penyebabnya, nanti aku bahas di sesi selanjutnya. Setelah kita tahu penyebabnya itu, kita coba maafkan dan relakan. Memang sulit kalau untuk memaafkan dan merelakan sesuatu yang sudah menjadi ketahuan ke depannya itu kita berbuat baik. Tapi yang kita pikirkan adalah ketenangan kita ke depannya, tentang hati yang baik tadi, ya kan? Kita maafkan, kita maklumi sikap-sikapnya, dan kita berhenti berharap dengan merelakan perilaku orang tersebut. Dan kalau kita mau lebih lega lagi, ungkapkan dengan rasional itu. Sudah selesai masa-masa emosional kita, kecuali kalau memang saat mengungkapkan itu memancing emosi lagi, ya kita tarik diri kita kembali untuk menyembuhkan hati itu, baru kita ungkapkan lagi secara rasional. Misalnya kita kecewa, sakit hati, marah, kesal ketika seseorang memperlakukan kita dengan kasar atau memperlakukan kita dengan tidak baik, ya kita ungkapkan gitu, mengapa kamu harus diperlakukan dengan baik dan dengan santun. Setelah kamu ungkapkan, kamu tanyakan kepada pelakunya itu, dan kalau dia memang tidak mau untuk memperlakukan kamu seperti yang kamu mau, sewajarnya tidak usah berinteraksi, karena itu akan menyebabkan kamu sakit hati terus-menerus dan kamu nggak bisa mengelola perasaan yang lebih baik dan melakukan hal yang lebih baik daripada fokus ke orang yang menyakiti kamu. Oke, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di diskusi-diskusi selanjutnya. Jangan lupa subscribe, share, dan like videonya. Thank you. Girl about a 10, I should fuck her in the Benz.